Benar-benar berita sensasional yang membuat Kremlin tegang. Ukraina diam-diam merilis dua pengumuman yang mengubah gambaran strategis perang ini. Yang pertama, Ukraina sedang mengembangkan rudal jelajah Ruta Blok 3 dengan jangkauan 2.000 km. Pada dasarnya ini adalah versi murah dari rudal Tomahawk Amerika yang bahkan sudah menarik minat orang Jerman karena Trump menolak untuk mengirimkan Tomahawk miliknya. Kedua, perusahaan Ukraina Brave 1 telah menciptakan bom udara berpemandu pertama buatan mereka sendiri. Dan yang penting, bom ini sudah siap untuk digunakan dalam pertempuran. Hal ini akan sangat mengubah struktur garis depan. Secara keseluruhan, kita akan membahas kedua kasus ini dalam episode kali ini. Nama saya Alexei Peci. Mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelumnya, saya minta kalian untuk subscribe ke channel YouTube ini, beri like, dan tulis komentar apa saja dari kalian. Dan sebelum kita mulai, mohon perhatian sebentar karena episode ini didukung oleh platform Preply. Ini adalah platform Ukraina untuk les privat bahasa asing secara online. Di sana ada sekitar 100.000 guru dan 90 bahasa. Ini sangat cocok untuk kalian yang misalnya sedang di luar negeri, belajar bahasa Jerman, Inggris, Polandia, atau bahasa apapun. Dan yang sangat penting untuk kalian, sekarang mereka memberikan diskon 50% untuk pelajaran pertama. Jadi, di deskripsi video ini ada tautan, dan dengan mengkliknya, kalian langsung mendapatkan diskon 50% dari channel YouTube Alexei Peci. Nah, sekarang kita lanjut ke episode berikutnya. Jadi, Ukraina baru saja memperkenalkan dua roket baru sekaligus kemarin. Kita mulai dari roket Ruta Blok 3, karena jarak 2.000 km adalah angka yang memang harus kita sadari dalam skala perang ini. Ini adalah jarak yang memungkinkan untuk menyerang dari pusat Ukraina ke Moskwa, Sankt Petersburg, Yekaterinburg, dan seterusnya. Secara keseluruhan, hampir seluruh wilayah Rusia bisa dijangkau. Ini adalah skala perang yang benar-benar berbeda. Dicatat bahwa perusahaan Destinus adalah pengembang asal Belanda yang bekerja sama dengan orang Ukraina dalam kemitraan. Sudah memasok Ukraina dengan rudal jelajah Ruta versi sebelumnya untuk serangan nyata ke Rusia. Artinya, rudal-rudal itu sudah digunakan. Namun, rudal-rudal ini tidak dapat menjangkau sejauh yang diinginkan. Oleh karena itu, saat ini sedang dilakukan uji terbang rudal Blok 2, artinya Ruta Blok 2. Jarak tempuhnya 700 km. Dan rudal ini seharusnya mulai diproduksi massal tahun ini juga. Dan secara paralel, perusahaan yang sama, Destinus, mengumumkan pengembangan rudal Blok 3 dengan jarak tempuh hingga 2.000 km. Dan di sini saya akan menyampaikan spesifikasi rudal menurut data dari Defense Express. Hulu ledak seberat 250 kg kepala pencari termal. Dirancang khusus bersama produsen, difokuskan untuk beroperasi di area di mana Rusia mengacaukan sinyal GPS. Mesin turbojet baru Destinus T220 saat ini sedang dalam pengembangan, peluncuran dari kontainer standar. Jadi penting untuk dipahami bahwa platform ini bisa diluncurkan dari mana saja. Uji terbang dijadwalkan pada tahun 2027. Dan berikut penilaian yang tepat dari Defense Express. Kutipan. Rudal jelajah murah dengan kemampuan menghantam target pada jarak 2.000 km. Ini adalah prospek yang sangat bagus yang akan memungkinkan untuk melengkapi arsenal drone Deep Strike. Dengan demikian, akan memungkinkan untuk melakukan lebih banyak serangan terhadap target-target yang jauh di Federasi Rusia. Jadi, pada dasarnya, ini adalah kesempatan untuk melakukan lebih banyak serangan terhadap target-target jauh di dalam Rusia, dan biayanya lebih murah dibandingkan sekarang. Sebagai perbandingan, Tomahawk buatan Amerika harganya antara 1 hingga 2 juta dolar per unit. Sedangkan rudal Ruta jauh lebih murah dengan jarak tempuh yang sebanding. Dan disinilah momen terpenting yang menunjukkan bahwa ini bukan lagi sekedar teori. Masalahnya adalah Kementerian Pertahanan Ukraina secara resmi telah memutuskan untuk memproduksi rudal ini di masa depan. Ini berarti pemesanan rudal ini sudah dilakukan. Produksi Ruta Blok 2 dilakukan dalam kemitraan dengan Rheinmetall dari Jerman. Coba pikirkan. Roket Blok 3 juga akan diproduksi di sana. Hal ini memungkinkan peningkatan skala produksi. Jadi, ini sudah menjadi proyek Belanda, Jerman, Ukraina. Defense Express secara khusus menyoroti hal ini. Uni Eropa merasakan kekurangan kapabilitas serangan jarak jauh milik sendiri. Produk sejenis dari Eropa baru mulai diproduksi kembali. Tomahawk Amerika masih dipertanyakan. Oleh karena itu, kemunculan alternatif yang lebih terjangkau sangat masuk akal. Sekarang tentang KAB baru.
Menteri Pertahanan Ukraina, Mikhail Fedorov, menulis hari ini, "Kami terus mengembangkan solusi teknologi tinggi Ukraina untuk garis depan." Peserta Brave One telah menciptakan bom udara berpemandu pertama buatan Ukraina. Bom ini sudah melewati uji coba yang diperlukan dan siap untuk digunakan dalam pertempuran. Pengembangannya memakan waktu 17 bulan. Jadi, mari saya jelaskan spesifikasi teknis dari bom udara Brave One ini. Hulu ledak seberat 250 kg juga. Dan Fedorov menekankan bahwa ini adalah desain yang unik yang tidak seperti lainnya. Tidak seperti rudal Rusia maupun JDM-ER Amerika. Kementerian Pertahanan sudah membeli batch eksperimental pertama dari KAB ini. Para pilot sudah mulai melatih skenario tempur dan menyesuaikan penggunaan alat baru ini dalam kondisi perang yang nyata. Jadi, ini bukan lagi soal prototipe yang mungkin akan muncul suatu saat nanti. Bukan, ini sudah merupakan produk massal yang sekarang sudah ada di tangan pilot Ukraina. Para pilot Ukraina ini sudah mulai melatih penggunaan KAB tersebut. Dan ini adalah kabar yang sangat bagus. Kenapa ini penting secara strategis? Saya akan jelaskan dengan beberapa poin. Kemunculan KAB ini adalah momen yang sangat penting. Yang pertama adalah otonomi. Ukraina tidak menerima KAB dari sekutu barat. Baik Jerman maupun Amerika Serikat dengan bom yang lebih berat tetap tidak memasok bom udara berpemandu secara massal ke Ukraina. Mereka memang memasok tapi dalam jumlah yang cukup terbatas. Sekarang Ukraina sudah punya sendiri, tidak perlu lagi meminta. Kedua, asimetri. Rusia menggunakan bom udara luncur bahkan ribuan setiap bulannya. Itu adalah alat utama mereka untuk menghancurkan Kharkiv, Zaporizhia, wilayah Kherson, dan semua wilayah yang berbatasan dengan garis depan. Ini adalah senjata murah yang digunakan secara massal. Sekarang Ukraina memiliki versinya sendiri, dan itu sudah dalam tahap produksi. Yang ketiga, seperti yang dikatakan, adalah sinyal situasi saat ini. Kedua pengumuman yaitu rudal Ruta Blok 3 dan KAB Brave 1 keluar di hari yang sama. Pada hari ketika semua orang masih belum pulih dari keterkejutan saat 556 drone terbang di atas Moskow. Menurut saya, ini adalah pesan untuk orang-orang Rusia bahwa sementara kalian menyerang kami sedang menciptakan sesuatu yang akan kami gunakan untuk menyerang kalian besok. Dan kami akan menyerang di tempat yang sama sekali tidak kalian duga. Keempat adalah dimensi Eropa. Defense Express secara khusus menekankan, produksi rudal Ruta dilakukan melalui kemitraan dengan Rheinmetall dari Jerman, salah satu perusahaan pertahanan terbesar di Eropa. Ini berarti bahwa rudal ini bukan sekedar rudal Ukraina, ini adalah produk integrasi pertahanan Eropa-Ukraina. Eropa mendapatkan kemampuan serangan jarak jauh yang terjangkau milik sendiri. Tanpa ketergantungan pada Tomahawk Amerika yang ditolak dijual ke Jerman oleh Trump. Kelima, ini adalah sinyal untuk negosiasi. Setiap negosiasi mengenai Ukraina, jika suatu saat nanti akhirnya masuk ke ranah substansi, akan berlangsung dengan latar belakang bahwa Ukraina memiliki senjata dengan jangkauan 2000 km. Ini, seperti yang Anda pahami, mengubah posisi tawar dalam negosiasi. Konteks dunia juga penting di sini. Perang dengan Iran telah menguras gudang-gudang Pentagon. Dalam situasi ini, Ukraina mengembangkan dan memproduksi rudal dengan jangkauan 2000 km bersama Rheinmetall Eropa tanpa pesanan dan tanpa dana dari Amerika. Ini adalah kemandirian strategis yang sangat penting bagi Ukraina dan Eropa. Tepat pada saat ketika Washington, sedang mencari sendiri apa yang bisa dipakai untuk berperang. Dan satu hal penting terakhir, Defense Express sangat menekankan hal ini secara terpisah. Peluncuran rudal Ruta dari kontainer terstandarisasi bukan sekedar soal kenyamanan. Ini adalah kemampuan untuk menggunakan rudal ini dari berbagai peluncur dan platform. Ini adalah soal fleksibilitas penggunaan. Ditambah lagi kepala pencari inframerah untuk beroperasi dalam kondisi gangguan GPS. Rusia secara aktif menggunakan gangguan terhadap navigasi satelit di atas wilayahnya sendiri. Oleh karena itu, rudal Ruta Blok 3 dirancang khusus agar hal ini sama sekali tidak menjadi masalah. Dan ini adalah kesimpulan penting. Ini adalah situasi di mana Ukraina tidak meminta bantuan. Ini adalah Ukraina sendiri yang memproduksi senjata strategis dan, lebih dari itu, dapat menawarkannya kepada sekutunya. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Pendapat Anda, kesimpulan Anda, tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Berlanggananlah ke kanal ini, tekan tombol lonceng, dan jangan lupa beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa semuanya.